Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, dengan bacaan doa yang seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifina binikmatika wa ansyur alaina rahmatika min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa semoga doanya dikabul Allah dan pembelajaran kita hari ini masuk ke otak kalian dan kalian nanti bisa menerapkannya dalam membaca Al-Quran. Kenapa Ibu bilang dalam membaca Al-Quran? Yang mau Ibu sampaikan nanti berhubungan dengan cara baca Al-Quran. Ya, sebelum Ibu mulai, Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak berangkat? Ada. Coba ya Ibu cek ya, siapa yang tidak ada ya. Fadlan? Nggak ada ya? Kemana? Nggak tahu. Oke. Diva? Hikmah? Hikmah tidak ada. Sakit nggak? Nggak ada keterangannya. Jody? Muhammad Rizky? Iqbal? Wahyu? Nabila? Darman? Nggak ada juga. Lia? Daryani? Bagas? Hisyam? Kaisa? Guntur? Saraci? Satu Permatasari? Ayatullah? Oke, Ibu terima kasih yang sudah hadir hari ini. Oke, Ibu lanjutkan. Pembelajaran hari ini berkaitan dengan cara baca Al-Quran. Artinya, ingat nggak nama lainnya? Istilahnya. Oke, Ibu ganti punya. Hukum membaca Al-Quran. Apa? Tajwid. Nah, nama ilmunya itu ilmu tajwid. Kita kenal. Kalian belajar tajwid itu dari madrasah ya, dari MI, dari MD. Nah, sekarang kita di tingkat MTS lanjutannya. Tajwid itu yang kayak apa? Ada yang sudah ingat? Contohnya yang seperti apa? Ayo. Tajwid hukum nun mati dikenal dengan istilah apa? Nun mati, tanwin, tanwin, tanun. Idhar. Jangan ragu dong. Irfa. Idgham. Terus idghamil gunah. Nah, itu sama, itu bagian dari tajwid. Nah, yang mau kita pelajari hari ini tentang mad. Ya, bagian dulu bukunya.
itu bukan hadomir. Nah, yang kita pelajari di sini yaitu tentang hukum mad sila, artinya mad yang berhubungan dengan hadomir. Nah, apabila ada huruf hijaiyah yang diantaranya ada hadomir, nanti dikenakan ada dua. Ya, ibu lihatin dulu. Oke. Nih, ini apabila huruf hadomir bertemu dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu apa sih? Huruf Arab. Bapak apa bilangnya alif bata? Jangan ragu, jawabnya kencang aja. Apa huruf hijaiyah tuh? Huruf Arab atau alif bata, apa-apa. Tuh, nanti ada hukumnya. Huruf hijaiyah ada berapa? Alif, ba, ta, sa, ha, jim, ha, terus o, dal, terus zai, shin sampai akhir. Ya, itu. Nanti hukumnya ada berapa? Apabila ada huruf hadomir bertemu dengan huruf hijaiyah, itu dikenalkan hukum mad sila. Mad sila di sini dibagi menjadi, nanti ada macamnya. Ada dua. Yang pertama, oke, mundur dulu ke belakang. Oke, maju dulu. Oke, satu, bentar, oke. Oh, bertemu dengan huruf hijaiyah itu kena ada dua hukum mad sila. Yang pertama mad sila qasiro dan yang kedua mad sila toila. Nah, yang kita bahas yang pertama dulu mad sila qasiro. Ada tiga kata, kata mad, kata sila dan kata qasiro. Ya, iya. Madnya tadi artinya apa? Silahnya? Kalau qasirohnya artinya apa? Pendek. Nah, jadi nanti mad sila qasiro ini artinya mad yang hukumnya itu dibacanya nggak sepanjang kayak mad lainnya, tapi pendek, cukup dengan dua harokat saja. Dua harokat itu dengan kata lain itu satu alif. Nih, mad sila qasiro ada syaratnya. Mad sila qasiro tuh ha domirnya di tengah. Syarat mad sila qasiro ini ya. Terus huruf yang di depannya itu adalah huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ko, dal, seterusnya. Tapi harokatnya itu hidup. Harokat hidup itu bisa fathah, bisa kasroh, bisa doma. Tidak berharokat sukun. Itu artinya harokatnya hidup. Nah, di tengahnya ketemu hadomir. Hak yang bulat di ujung tuh. Kadang lamanya begini, gambarnya. Yang seperti itu namanya hadomir. Terus setelah itu ada huruf hijaiyah lagi yang selain huruf hamzah tapi harokatnya hidup. Jadi gampangnya seperti ini. Apabila ada huruf hadomir yang diaktif baik di depan maupun di belakangnya oleh huruf hijaiyah yang dua-duanya harokatnya hidup, fathah, kasroh, doma, bukan harokat sukun. Itu disebutnya mad sila qasiro. Selain huruf hamzah ya, ingat semua huruf ya. Tapi kalau ketemunya hamzah atau alif nanti bukan dihukuminya mad sila qasiro, nanti beda lagi. Ya, itu nanti di mad sila tawila. Nah, nanti ke yang kedua ya, mad sila yang kedua. Sekarang mad sila yang pertama dulu. Diingat. Syarat mad sila qasiro yaitu huruf ha domir diaktif oleh dua buah huruf hijaiyah
hijaiyah yang berharokat hidup selain hamzah. Ingat? Sekarang masih ada di depan. Tadi ibu sudah bilang. Ibu tanya, menurut kalian mad silah qasirah itu yang seperti apa syaratnya? Yang diapit, ya, iya itu. Laki-laki, ayo, ayo, adek, kamu ngasih jawaban? Paham nggak? Pengertiannya dulu daripada setelah pengertian nanti habis ini ibu jelasin contoh. Nanti ada contohnya biar kalian lebih paham lagi. Nih dengerin, pengertiannya simpel. Yang namanya mad silah qasirah itu apabila ada hadomir yang diapit. Dari kata diapit berarti hadomirnya harus di tengah-tengah oleh dua buah huruf hijaiyah yang harokatnya hidup selain hamzah. Tanam di sini, ya. Sudah bisa nyerna belum? Dimas, bisa? Masih bingung? Ibu kasih contoh sekarang. Contohnya yang pertama. Tadi cara bacanya ibu udah kasih tahu ya. Nih, cara bacanya itu cuma 2 harokat. Kalau 2 harokat itu 1 alif. Nanti ada mad yang lain, ada yang dibacanya ada yang 3 alif atau ada yang 2,5 alif. Karena 1 alifnya itu 2 harokat, kalau yang 3 alif ya berarti harus 6. Ya. Oke, sekarang kita contoh. Nih, contoh. Dengerin. Tadi ibu bilang ada huruf hadomir. Sekarang dari lafaz ini mana hadomirnya? Yang mana? Yo, yang ini kan? Nih, ada hadomir. Nih yang namanya hadomir. Diapit enggak? Diapit oleh huruf apa sama huruf apa? Jawab yang kencang. Huruf apa sama huruf apa? Lam sama waw. Hadomirnya ada di tengah-tengah. Harokatnya hidup nggak? Yang jelas jawabannya hidup nggak? Hidup. Lam harokatnya apa ini? Fathah. Wawanya harokatnya fathah juga. Berarti ini sudah memenuhi syarat hukum mad silah qasirah, di mana ada hadomir yang diapit oleh 2 buah huruf hijaiyah. Ini huruf pertama di depan, ini huruf kedua di belakang. Ya, nah ini hadomirnya, dua-duanya harokatnya hidup. Berarti ini disebut mad silah qasirah. Nanti bacaan hu-nya dibacanya panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Ibu contohnya. Malah huwa makasab. Bunyinya panjang. Jangan dibaca pendek. Ada kata kunci juga. Kalau bunyinya dibaca pendek itu baik. Harokatnya domahnya ke atas. Ini lihat, ada ciri domahnya ke bawah. Ya, kalau fathahnya yang tinggi tegak itu juga kan dibacanya panjang. Nah, kalau domahnya ke bawah ini dengan kata lain kamu bacanya panjang. Kadang tuh saya nggak tahu hukum bacaan namanya apa, tapi saya tahu ini dibacanya panjang. Nah, di sini ibu kasih kamu tahu bahwa yang seperti ini apabila ada hadomir diapit oleh 2 buah huruf hijaiyah, lam, ini contohnya lam sama waw, hurufnya hidup. Ini disebutnya mad silah qasirah. Haknya dibacanya panjang 2 harokat, 2 ketukan. Sama kayak mad tabi'i dibacanya 2 ketukan. Jadi, ini kan mad tabi'i nih. Ada fathah, sesudahnya ada alif. Panjang juga kan? Lahu, 2 ketukan. Gitu ketukan tuh kamu nanti tinggal
tinggal hitung pakai jari. Kalau 2 berarti 1, 2. Gitu ya. Sekarang baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yang bunyinya atau suaranya yang masih pelan? Suaranya jangan ragu ya. Sekali lagi yang kencang, yang antusias, yang semangat. Yuk, tuh 2, 3. Nah, itu cara baca yang benar. Jangan cara bacanya panjangnya terlalu panjang atau pendek. Contoh, ini contoh bacaan yang salah. Misalnya dibaca ma la huwa makasab. Nah, itu bunyinya nggak panjang. Salah. Ma la huwa makasab. Nah, itu bacanya salah. Apalagi kalau terlalu panjang. Ma la huwa makasab. Nah, itu salah. Terlalu panjang. Pendek nggak boleh, terlalu panjang juga jangan. Cukup 2 harokat. Ya, jadi bacanya ma lahu wa makasab. Bisa? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, bisa. Jadi jelas ya. Mazilah qasirah syaratnya ada hadomir. Nih, hadomir diapit 2 buah huruf hijaiyah. Ini contohnya adalah sama wawu. Harokatnya hidup, dua-duanya berharokat harok. Jelas. Mau contoh lagi? Contoh satu lagi. Perhatikan dulu. Ada hadomirnya di situ? Yang mana? Laki-laki yang mau jawab gantian, jangan ragu. Yang mana hadomirnya? Ada yang mau maju tunjukin hadomirnya yang mana? Nggak apa-apa. Ayo. Ayo, maju tunjukin. Tunjuk. Angkat tangan maju. Mana hadomirnya yang mana? Ayo. Maju aja tunjuk. Ayo cepat. Ayo siapa aja? Ayo. Ayo loh. Laki-laki itu pemimpin. Ayo. Ayo tunjuk aja huruf H-nya yang mana? Ya, itu kasih kesempatan. Biar kaliannya ngerti. Kalau ngerti sekarang, nanti setelah ini bubar. Mana Kak? Nabil, benar nggak yang Rizky tunjuk itu hadomir? Benar. Oke, tepuk tangan buat Rizky. Ya benar. Bu, ini hadomirnya. Ada harokatnya nggak? Hadomirnya? Ada. Harokatnya apa? Kasro, tapi kasronya berdiri. Walaupun tidak tahu
Ada yang mau bertanya? Nggak apa-apa, masih kesempatan. Sebelum ibu lanjutkan ke mat yang satunya lagi, yaitu yang berhubungan dengan mat silah, ini ada satu lagi mat silah tawilah. Sudah? Sudah? Kalau sudah sekarang, nih yang di garis putih ada kata apa? Pengecualian. Ini pengecualian cuma ada di 2 ayat. Artinya di sini tidak terpakai mat silah qasirah. Ya, kamu diingat. Yang pertama ada di surat Al-Furqan, terus yang satu laginya ada di surat Az-Zumar ayat 7. Coba kita lihat. Kenapa yang pertama masuk ke pengecualian? Pengecualian artinya ini memenuhi syarat, tapi dibacanya tidak memenuhi, tidak sesuai syarat, tapi tetap dibaca 2 harokat. Nih. Nah, coba lihat. Tadi syaratnya mat silah qasirah itu apabila ada huruf hadomir. Ini hadomirnya mana? Ini kan? Tapi dua-duanya harus diapit oleh 2 huruf hidup. Lihat. Sebelum, sesudah hadomirnya, huruf ya-nya ini mati. Padahal aturannya mat silah qasirah. Nadia Bu. Ini sekolah ini. Mat silah qasirah itu aturannya apabila diapit oleh 2 huruf hidup. Karena ini lihat, huruf ya-nya ini harokatnya sukun, mati. Mimnya si hidup, tapi ini tetap dibacanya 2 harokat. Makanya di sini ada kata pengecualian untuk ayat ini aja, untuk lafaz ini aja. Untuk di surat Al-Furqan ayat 6-9 ini dibacanya tetap panjangnya, harokatnya tetap sasotnya ke bawah. Ya, ini kan tetap dibacanya fihi muhana. Ya, ini pengecualian itu satu. Nah, satu laginya nanti ada di Az-Zumar. Nih, di Az-Zumar sama yargohu lakum. Ya. Nadia balik kelas. Ya, ini juga yargohu lakum. Ya, itu pengecualiannya di situ. Itu ya, yang pengecualian itu sekarang kita bahas mat yang kedua dari mat silah. Tadi mat silah qasirah, sekarang yang kedua yaitu mat silah tawilah. Tawilah. Tetap mat artinya panjang, silah artinya hubungan, dan tawilah artinya panjang. Kalau tadi qasirah artinya pendek karena dibacanya pendek, cuma 2 harokat panjangnya. Ya, cuma 2 harokat. Tapi kalau mat silah tawilah ini dibacanya nanti panjang 3 harokat atau 6 alif. Ya, dibacanya 4 atau 5 harokat. Ya, 4 ketukan atau 2,5 alif. Ya. Ya, syarat mat silah tawilah. Yang pertama, syaratnya ini dengar. Kenapa itu dihukumin mat silah tawilah? Ada syaratnya. Huruf sebelumnya tetap huruf hijaiyah, harokatnya hidup, tapi huruf sesudahnya
Fokus? Masih lanjut? Masih fokus? Mau selingan dulu? Nggak apa-apa biar teriak. Mau? Atau mau ibu lanjut? Lanjut. Oke, siap ya, fokus ya. Ini catatan. Ingat harus konsisten di sini dan bacaannya harus panjangnya sama. Kalau kita ngambilnya 4 harokat, semuanya harus 4 harokat tetap. Tapi kalau ngambilnya 5 harokat, tetap harus 5 harokat. Lanjut. Contoh. Ya. Nih. Domirnya ini kan? Huruf sesudahnya huruf apa? Alif atau hamzah. Ini alif kan? Hurufnya hidup. Ininya sebelumnya huruf mim, hurufnya hidup. Ya. Kalau tadi masilah qasirah itu tidak ada yang begini, lambang seperti ini, karena dibacanya pendek, cuma 2 harokat. Tapi kalau masilah tawilah itu dibacanya panjang. Makanya di cirinya penulisannya itu ada ciri ini. Akhirnya dibacanya harus lebih panjang. Tadi konsisten ya. Kalau nggak 4 harokat ya 5 harokat. Nah itu contoh bacanya. Ilmihi illa bimasya. Ilmihi illa bimasya. Nggak kayak tadi. Kalau tadi cukup 2 ketukan saja. Kalau bacanya kurang dari itu nanti salah. Contoh ini bacaan yang salah. Ilmihi illa bimasya itu salah. Bacanya harus panjang. Harus sambil nggak apa-apa. Tangannya sambil ngitung. Oh saya bacanya harus 4 ketukan, 4 harokat. Atau mau ngambilnya 5 harokat lebih panjang lagi nggak apa-apa. Nanti harus ilmihi illa bimasya. Itu kalau ngambilnya 5 harokat. Sebelum dibaca bareng-bareng ibu tanya, mau 4 harokat apa 5 harokat? 4 apa 5? Nanti kita praktek baca bareng-bareng. 4. Oke, 4 ya. Lihat tangan ibu. Kalau tangan ibunya belum nutup, berarti harus tetap dilafaz yang hi, karena ininya masilah tawilah. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bagus bisa. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke bisa. Cepet caranya sih. Contoh yang kedua sama. Ingat kalau masilah tawilah sesudahnya itu harus hamzah. Selain huruf hamzah berarti masuknya ke masilah qasirah. Ada hamzah sesudah ada mir. Sebelum hanya lam harokatnya hidup. Berarti ini masuk syarat masilah tawilah. Ciri bacaan panjangnya kalau nggak tahu hukumnya ada ini nih. Ya, tahu ada yang mana? Nih. Nanti ini hukumnya dibacanya panjang. Tadi sama bisa 4 atau 5 harokat. Ma'luhu ahlada. Ma'luhu ahlada. Ya? Ya, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, bisa. Sudah? Oke. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ini pokok bahasanya selesai. Nggak ada. Sekarang kita buat kesimpulan. Masilah itu ada 2. Yang pertama, oke, yang pertama masilah tawilah. Oke, nggak apa-apa. Yang kedua masilah apa? Yang kencang qasirah. Berhubungan dengan apa masilah ini? Berhubungan
kasih untuk hari ini. Semoga yang